Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fadila dengan NIM 2348201012. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pemilihan dan penyiapan bahan 1. Pemilihan dan penyiapan bahan itu berkaitan dengan taksonomi, yang mana taksonomi berasal dari bahasa Yunani, taksi yang artinya pengaturan dan nomia yang berarti metode ataupun distribusi. Jadi taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggolongan, pengelompokan semua mikroorganisme, baik itu tumbuhan dan hewan yang ada di dunia. Sebelum kita melakukan pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan yang kita lakukan yang pertama adalah identifikasi spesies. Identifikasi spesies ini bertujuan untuk mendapatkan hasil produksi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua itu ada seleksi. Seleksinya ada 4, yaitu seleksi spesies untuk memastikan identitas dan keaslian spesies yang kita gunakan. Yang kedua itu ada seleksi usia, bagaimana perlakuan kita seiring waktu kepada spesies tersebut. Yang ketiga seleksi bagian tubuh, yaitu bagian-bagian yang kita ambil untuk dijadikan target metabolit sekunder. Dan yang terakhir itu ada seleksi lokasi dan musim, mulai dari temperatur, cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu ada musim, yang kedua ada kondisi air, yang ketiga ada kondisi tanah, dan paparan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan kita lakukan dalam pemilihan dan penyiapan bahan itu biasanya berasal dari perlakuan atau penggunaan yang dilakukan secara turun-temurun, serta pengujian atau screening fitokimia. Tahapan-tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama itu ada pemilihan dan pengumpulan bahan. Yang kedua itu ada sortasi basah. Ini bertujuan untuk memisahkan bagian yang bagus dan juga tidak bagus. Serta ini juga bertujuan agar simplisia tersebut bebas dari kontaminasi zat asing seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada pencucian. Pencucian ini dilakukan dengan air yang mengalir seperti air pam, air sumur, dan lain sebagainya. Selanjutnya perajangan. Perajangan ini bertujuan untuk memisahkan atau membagi simplisia menjadi bagian-bagian yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar dia lebih mudah dalam proses pengeringan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pemilihan dan penyiapan bahan 2. Tahapan selanjutnya dari proses pembuatan simplisia yaitu pengeringan. Pengeringan ini dapat kita lakukan menggunakan oven, sinar matahari secara langsung, maupun kita angin-anginkan. Lalu tahap selanjutnya itu ada sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan simplisia yang bagus dan juga yang tidak bagus. Yang mana simplisia ini juga untuk terhindar dari kontaminasi setelah pengeringan seperti debu, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat kita lakukan menggunakan pisau, gunting, blender, alat penggiling lainnya, dan juga mortar. Terus yang selanjutnya itu ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu ini biasanya untuk menguji fisikokimia dari simplisia, uji mikrobiologi, uji biologi, maupun uji makro dan mikro. Terus ada packaging dan juga pengepakan. Yang harus kita perhatikan pada pengepakan ini ada 2, yaitu cara pengangkutan dan juga jarak jauh dekatnya simplisia tersebut. Di dalam packaging ini kita harus mencantumkan nama simplisia, asal simplisia, waktu panen, cara pembuatan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada penyimpanan. Penyimpanan ini ditujukan agar simplisia tersebut tetap terjaga dan terjamin kualitasnya. Penyimpanan ini harus dipastikan simplisia tersebut benar-benar aman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tentang ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu pemisahan aktif baik dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel lalu masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Dan yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit akan dipisahkan atau dikeluarkan dari bahan maupun biomasa penghasilnya. Metode-metode ekstraksi yang pertama itu ada maserasi. Tahapan maserasi yaitu dapat kita lakukan dengan perendapan, pengadukan, penyaringan, dan juga pengulangan. Selanjutnya yaitu perkolasi. Perkolasi tahapannya seperti packing, pengaliran pelarut. Kelemahannya yaitu lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, dan juga menyebabkan kesumbatan. Selanjutnya ada ekstraksi dengan reflux. Ekstraksi dengan reflux tahapannya seperti perendaman, penyaringan, dan juga pemanasan. Selanjutnya soklatasi. Soklatasi ini tahapannya seperti packing dan juga pemanasan pelarut. Selanjutnya ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya seperti perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan juga pengulangan. Ekstraksi dengan tekanan yaitu tahapan-tahapannya seperti perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan juga pengulangan. Selanjutnya ekstraksi dengan microwave. Tahapannya yaitu ada perendaman, ada ultrasonikasi, penyaringan, dan juga pengulangan. Sekitar materi yang bisa saya paparkan mulai dari materi 1, 2, dan juga 3.